Mei Crescentia Rahaya atau yang kerap disapa Bu Mei merupakan seorang yang bekerja pada Dinas Komunikasi Daerah Kabupaten Bogor dan seorang dosen di Universitas Pakuan Bogor. Mempunyai sifat yang ramah di hadapan para mahasiswanya, bagaimanakah kesehariannya dan apakah pendapat mereka tentang sosok dosen yang berslogan "Wow" ini? Saksikan selengkapnya di sisi lain. Acara sisi lain kali ini, kita akan berbincang dengan seorang wanita yang berprofesi sebagai dosen dan juga jurnalis. Hai Ibu Mei. Hai Doni, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Ibu Mei gimana? Baik, terima kasih sudah diundang di sisi lain hari ini. Iya, saya juga sangat senang bisa berbincang dengan Ibu Mei. Nah, sebelum masuk ke topik pembahasan, kita akan ingin tahu dulu nih gimana cerita tentang Ibu Mei. Bisa diceritakan sedikit tentang Ibu Mei? Jadi Doni, perjalanan karir saya di jurnalis itu sudah panjang ya. Ini tahun 2020 menuju 2021 itu berarti sudah hampir 27 tahun. 27 tahun ya? Menjadi seorang jurnalis, dan saya adalah seorang yang motong Kompas. Aslinya saya disiplin ilmunya adalah sarjana teknik geologi. Tapi saya jatuh cinta dengan ilmu-ilmu komunikasi, sehingga dari tahun 93 itu saya sudah kuliah sambil menyiar di TVRI Jogja. Baik. Dan setelah lulus saya lanjutkan sampai sekarang. Ya. Gitu. Ya, itu emang passion dari awal Ibu untuk bekerja di jurnalis, di bidang jurnalis, atau bagaimana? Ya, kalau dulu memang dari SMP, SMA itu kan saya suka ikut lomba-lomba pidato dan lain-lainnya. Jadi itu mungkin bakat, itu mungkin akhirnya bisa saya bilang passion saya. Ya. Sehingga ketika lulus menjadi sarjana teknik geologi, kemudian saya melamar di beberapa perusahaan tambang waktu itu, keterima. Tetapi orang tua tidak mengizinkan karena terlalu jauh di Papua, karena perempuan sendiri. Keterima di Kalimantan, nggak boleh juga terlalu jauh, kemana-mana nggak boleh. Ya sudah, saya akhirnya memutuskan saya kembali menjadi seorang jurnalis saja. Jadi saya awali waktu itu dengan televisi, kemudian ke radio, televisi, radio, sampai hari ini. Jadi berarti bukan karena memang kerjaannya Ibu, tapi karena keinginan Ibu untuk menjadi jurnalis gitu ya? Tapi ada kesulitan nggak Bu? Itu kan dua profesi, Ibu sebagai dosen juga, jadi jurnalis juga itu. Jadi ketika menjadi dosen itu sudah diawali sekitar tahun 2001. Waktu itu saya ngajar di Fakultas Dakwah dan Usluddin, Institut Agama Islam Negeri Ambon, sebagai dosen terbang kala itu. Jadi orang melihat saya benar-benar karena saya fokus di dunia jurnalistik. Jadi kenapa saya jadi dosen? Mungkin karena pengalaman dan jam terbang saya yang cukup banyak. Lalu saya diminta jadi dosen. Sebenarnya kesulitannya tidak terlalu banyak ya. Nah, setiap hari saya berhadapan dengan liputan, saya berhadapan dengan acara-acara televisi dan lain-lain. Jadi bagi saya itu bisa lebih mudah. Cuma mungkin kalau ditanya sekarang masih ingat nggak dengan ilmu geologinya, masih, tapi sedikit-sedikit. Iya, sedikit. Iya. Nah iya, kan Ibu juga berprofesi sebagai dosen. Itu suka bentrok gak waktunya dengan penyiaran dengan jurnalis juga? Kan sudah diatur ya waktunya. Jadi Senin sampai Kamis itu tugas-tugas kantor, tugas-tugas siaran, tugas-tugas lain. Karena selain berkantor di Sofinfo, sekarang juga saya tergabung dalam tim Bogor Branding Square gitu ya, tim dari Minggu pagi. Jadi ada banyak aktivitas, sehingga untuk kampus itu hari Jumat dan Sabtu saya fokuskan untuk kawan-kawan mahasiswa. Jadi benar-benar sudah diatur. Oh ya, Ibu kan sebagai dosen di Universitas Pakuan, itu sejak kapan tadi ya?
Rasanya sudah ini tahun ke-6 ya, saya sebagai dosen praktisi berjumpa dengan kawan-kawan yang luar biasa di Prodi Ilmu Komunikasi, Konsentrasi Penyiaran dan Jurnalistik. Dan setiap tahun saya pasti berhadapan dengan kawan-kawan mahasiswa yang menurut saya wow begitu ya, yang selalu memberikan karya-karya yang luar biasa, termasuk Doni dan kawan-kawan. Ya, terima kasih Bu. Nah, itu gimana ceritanya bisa sampai ke Universitas Pakuan Bu? Iya, jadi waktu itu saya berjumpa dengan Ibu Nana, kami sama-sama ada di Perhumas Bogor, kemudian saya ditawarkan untuk mengajar di Pakuan, lalu kemudian saya sambut tawaran itu dengan baik, dan akhirnya bertahan sampai hari ini. Iya, itu. Sebelum jadi jurnalis, Ibu ada profesi lain nggak? Sebelum jadi jurnalis ada profesi lain, dari dulu sampai sekarang saya tidak pernah ke lain hati, saya tidak berubah, saya tetap menjadi seorang jurnalis radio dan juga televisi sampai hari ini. Sampai hari ini. Dan kalaupun profesi lain, paling saya kalau ada luang itu menjadi MC, kalau enggak memandu, menjadi moderator beberapa acara, dan itu saya lakukan hampir 27 tahun sampai hari ini. Jadi setiap hari kegiatan selalu berganti, itu supaya juga apa yang saya lakukan tiap hari itu enggak monoton. Tapi nggak ada niatan gitu ya untuk berpindah profesi? Sampai hari ini enggak. Belum ya, belum ada. Jadi misalnya kemarin saya juga menjadi tenaga ahli jurnalistik di PUPR, ya saya tetap menjalani profesi saya sampai hari ini, dan saya tidak bisa ke lain hati karena saya sudah terlanjur jatuh cinta dengan ilmu komunikasi, dengan ilmu penyiaran dan juga jurnalistik. Ya, karena memang sudah passionnya di situ ya. Yes. Ya, itu sudah berapa lama jadi jurnalis ya? Seperti saya sampaikan di awal tadi, sampai tahun 2021 nanti itu sudah tahun ke-27. 27. Sudah lama ya? Berarti dari tahun berapa itu ya? Coba Doni hitung deh. 27. Pokoknya sudah puluhan tahun lah ya, tahun ke-27 hari ini. Nah, itu ada ini nggak kesulitan sebagai jurnalis gitu? Ya, kesulitannya banyak ya. Saya pernah menjadi jurnalis di daerah konflik waktu itu ketika Ambon bergejolak di tahun 1999. Kita meliput di bawah ancaman bom, ancaman tembakan di daerah konflik, dan itu kita tetap lakukan sebagai seorang jurnalis karena itu resiko daripada profesi yang kita emban. Tantangan lainnya adalah saya pernah berjumpa dengan suami itu 1 tahun 1 kali. Wah. Iya. Karena saya ditugaskan di Ambon, lalu dia di Bogor di sini. Sehingga komunikasi kita pas berjumpa itu cuma 1 tahun 1 kali, tetapi komunikasi lain tetap berjalan. Tapi bagi saya itu adalah sebuah risiko pekerjaan yang harus saya terima. Tantangan lain adalah saya harus berani diganggu 24 jam. Kita harus siap selalu 24 jam diganggu ketika tiba-tiba ada liputan penting di jam 1 dini hari misalnya, itu harus bisa keluar gitu ya, karena itulah resiko-resiko pekerjaan yang kita alami. Tetapi apapun itu sampai sekarang saya menjalaninya dengan hati yang riang gembira. Iya. Berarti tapi pernah ya itu tengah malam gitu liputan? Pernah, saya pernah hamil anak kedua. Dan suatu saat saya harus meliput kegiatan Hari Keluarga Nasional di Ambon karena saya mau melakukan wawancara dengan Presiden kala itu untuk live untuk El Sinta. Saya lompat pagar yang cukup tinggi. Saya lalu lupa kalau saya sedang hamil 5 bulan. Jadi saya tetap nekat untuk ini kalau cerita ini suka merinding ya. Jadi saya nekat lompat pagar untuk mewawancara dengan Presiden, lalu saya jatuh. 5 jam kemudian saya jalan, itu darah keluar. Baru saya, aduh ini kenapa ya? Oh iya, ternyata saya hamil. Dan akhirnya saya keguguran, saya masuk ke rumah sakit, dikurat selama di rumah sakit 3 minggu. Dari rumah sakit saya nggak pulang langsung ke rumah, saya kasih baju saya, ibu saya bawa pulang, saya melanjutkan ke liputan dan pekerjaan. Jadi itu saya. Oh gitu, lumayan ya, berat juga jadi jurnalis. Ya. Tapi yang perlu dipersiapkan sebagai jurnalis itu apa aja tuh? Mental. Ya, mental untuk berada di daerah-daerah tertentu, misalnya kalau kita liputan daerah konflik misalnya, mental untuk tidak terima amplop, mental untuk tidak menulis berita miring misalnya, hoax dan lain-lain. Itu perlu diperhatikan, termasuk dengan etika-etika jurnalistik yang harus kita perhatikan dengan baik. Iya. Nah itu kan tadi cerita ibu yang pas lagi hamil itu kan keguguran ya, pas lagi liputan. Nah itu di keluarga ada nggak komentar gitu kayak udahlah nggak usah jadi jurnalis lagi gitu, resikonya kan besar gitu jadi jurnalis. Saya awal-awal menjadi seorang penyiar radio itu bapak saya nungguin saya di depan radio, suruh saya pulang, nggak boleh jadi penyiar radio karena saya sekolahi mahal-mahal, jadi seorang sarjana teknik geologi, terus kamu hanya mau jadi penyiar radio yang waktu itu gajinya S1 itu hanya dibayar 125.000, tetapi itu saya jalani sampai hari ini. Saya jadi main peta umpet dengan bapak, setiap kali saya siaran dia tungguin saya di radio, saya kabur terus ke belakang, dan itu saya diikutin terus.
Tapi suatu saat saya melakukan live dialog dengan Wakil Presiden Yusuf Kala di Jalan Diponegoro di kediaman Wapres waktu itu seperti begini. Bapak saya nonton di layar TVRI dan dia nangis, dia bilang ternyata kamu bisa membuktikan kepada kami keluarga bahwa you tidak main-main dalam menentukan profesimu, dan akhirnya berlanjut sampai sekarang. Jadi saya yakin kalau kita bekerja dengan sungguh-sungguh, kita berani membuktikan kepada orang-orang yang kita cintai bahwa pekerjaan kita ini memang sesuai dengan apa yang kita lakoni dan itu baik untuk kita lanjutkan. Ya, harus kita buktikan kalau kita itu bisa dalam melakukan hal yang sesuai kita inginkan gitu sehingga saya akhirnya nggak jadi main petak umpet dengan anak saya waktu itu. Dan akhirnya direstui ya. Dan akhirnya direstui. Iya. Karena itulah yang membuat saya menapaki karir saya sampai hari ini ya. Saya juga tidak membayangkan saya bisa menjadi bergabung dalam tim Bogor Branding Squad pada hari ini di pemerintah Kabupaten Bogor, tapi itu karena perjalanan panjang saya dan dengan sabar saya lalui dari gaji 125.000 sampai saya pernah menerima gaji di atas 10 juta. Wah. Gitu. Jadi saya bangga jadi jurnalis. Oke, jangan kemana-mana pemirsa. Kami akan kembali lagi selepas pariwara berikut ini. Tetap di sisi lain. ...2021 adalah tahun kebangkitan. Dan inilah api harapan Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor, kerja, kerja, kerja! Komitmen mewujudkan Kabupaten Bogor termaju, nyaman, dan berkeadaban akan terus dilakukan. Karena betapapun dahsyatnya pandemi, pasti ada titik akhirnya. Perekonomian di Kabupaten Bogor saat ini solid dan adaptif terhadap COVID-19. Bawah kepemimpinan Bupati Bogor Adi Nasin dan Iwan Setiawan, semuanya bergerak cepat, semuanya memperkuat sinergi dan kolaborasi, optimis untuk kebangkitan Kabupaten Bogor. Sejumlah prioritas percepatan pembangunan di Kabupaten Bogor akan segera digulirkan pada 2021. Antara lain, pemetaan Cibinong Raya, lanjutkan proyek pembangunan Jalan Bojong Gede Kemang, lanjutkan pembangunan Jalan Poros Tengah Timur, bangunan jalan desa melalui Samisade dan pemantapan infrastruktur lainnya. Bangunan rumah sakit umum daerah di Kabupaten Bogor, wilayah utara. Siswa Pancakarsa untuk 1.200 pemuda berprestasi dan untuk penghafal Hafiz Quran. Tuntas rehabilitasi ruang kelas SD dan SMP. Dan insentif RT RW guna meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat. Serta program-program pemulihan ekonomi daerah yang juga menjadi prioritas. Yakinlah dengan kedisiplinan, kecepatan, dan ketepatan langkah,
Bersama kita hantarkan Kabupaten Bogor termaju, nyaman, dan berkeadapan. Mari sambut tahun baru dengan optimisme dan jiwa yang lebih maju, dengan semangat yang menderu-deru untuk Bogor bangkit. Indonesia maju. Balik lagi di sisi lain. Nah, Bu Mei, Ya, kan sekarang masih masa pandemi ya. Itu ngajar gimana tuh? Ada perbedaan nggak? Kan dari jadi tatap Doni, muka gitu. ya, suka nggak suka, mau nggak mau itu COVID masih ada sampai sekarang. Iya. Dan memang seluruh orang pasti punya tantangan tersendiri ya. Iya. Ketika kita harus berhadapan dengan pandemi, ketika kita harus mengajar dengan pola yang seperti sekarang ini, itu tantangannya cukup banyak. Kalau saya sih mahasiswa banyak banget alasannya gitu ya. Iya. Tiba-tiba kuotanya habis lah, sinyalnya nggak ada, padahal mungkin dia modus. Iya, bisa. Jadi gitu ya. Berharap sih tahun 2021 semua sudah bisa berjalan dengan baik kembali. Iya. Tetapi memang itu teknologi yang harus kita biasakan. Iya. Ya, saat ini jadi selain membawa sisi negatif, positifnya juga ada. Iya, gitu betul. ya. Kita bisa belajar online dan lain-lain, tapi memang kekurangannya juga harus banyak, sehingga perlu banyak perubahan-perubahan di sana sini, sehingga tahun depan semoga kita sudah bisa berjumpa kembali di kelas. Kalau Iya. saya sih lebih senang ngajar di depan kelas ya, Iya. berjumpa dengan kawan-kawan Langsung lebih lama, bertatap muka ya. langsung praktek tanpa dibatasi dengan masker, Iya, dengan betul. face shield dan lain-lain. Jadi teman-teman tahu apa yang aku mau gitu ya. Iya. Dibanding dengan Zoom itu kan cuma kadang-kadang beberapa durasinya juga nggak terlalu lama. Kadang-kadang sudah habis waktunya, atau juga kadang-kadang ya itu tadi mahasiswa banyak banget alasannya. Iya. Sinyal nggak ada, kuota nggak ada dan lain-lain. Itu tantangannya, tapi ya tetap harus dijalani. Tapi dari Bu Mei-nya sendiri untuk mengajar lewat via virtual Zoom gitu, ya, gimana? Ada kesulitan nggak dari Bu Mei-nya sendiri? Ya, itu kadang-kadang kan internet misalnya nggak ada, tapi kalau saya sih lancar-lancar Lancar saja ya. Enjoy saja, karena memang kita harus menyesuaikan dengan situasi saat ini. Tapi biasanya itu dari mahasiswa aja yang banyak alasannya. Iya. Gitu Doni. Produksi terus ngajak mahasiswa media fisik, televisi dan radio. Saya harus hati-hati bahwa untuk semester kali ini saya nggak bisa ngajak mahasiswa untuk langsung melihat dapur televisi di beberapa TV nasional, misalnya seperti tiap tahun saya lakukan ya di semester ini, atau juga ke radio. Yang paling dirindukan adalah tatap muka begini langsung dengan mahasiswa. Jadi ketika kita mengajar mata kuliah cara membawakan acara televisi dan radio, ketika kita berkomunikasi mereka tahu apa yang harus dilakukan gitu. Timbang Zoom itu kadang-kadang ya saya rindu banget berjumpa dengan mahasiswa. Itu salah satu kerinduan yang semoga bisa terwujud di tahun 2021. Oh iya, balik lagi ke jurnalis. Di masa pandemi ini, tetap masih terus berjalan kalau jurnalis gitu? Kalau saya turun-turun lapangan sih sekarang udah enggak, lebih banyak sebagai produser gitu ya. Tetapi ada beberapa liputan penting misalnya, yang kadang juga saya turun dan kadang juga saya gatel gitu untuk melakukan reportase. Iya. Itu masih saya lakukan. Jadi kerja-kerja jurnalistik itu sampai sekarang saya masih aktif melakukannya selain tugas-tugas lain yang diemban. Iya. Berarti selama jadi jurnalis Ibu udah sering ya bertemu orang-orang besar gitu? Oh banget, jadi menjadi jurnalis itu menghantar kita berjumpa dengan para petinggi negara. Ya. Sudah tak terhitung ya berapa banyak petinggi negara, sekelas menteri, bahkan presiden yang saya wawancara. Menjadi jurnalis itu bisa mengantarkan saya ke berbagai negara, mungkin sudah ada 10 negara yang saya datangi, itu atas kerja-kerja jurnalistik yang saya lakukan. Dan jalan-jalan gratis ya dibayar. Wah iya, enak ya jadi jurnalis tuh. Itu keasikan, salah satu sisi lain menjadi seorang jurnalis itu juga yang membuat saya betah sampai sekarang, apalagi bisa berjumpa dengan orang-orang penting di negara ini, kemudian kita menjadikan mereka sebagai sahabat, narasumber yang baik. Setiap kali kita minta, mereka selalu mau. Nah gimana tuh Bu, jika berhadapan dengan orang-orang besar, contohnya presiden gitu, gimana? Ibu ada rasa
grogi atau Enggak. malah bangga gitu. Enggak, Wah, saya justru bisa bertemu bangga, presiden gitu. Justru bahagia, saya punya kesempatan untuk melakukan wawancara dengan orang-orang penting dan itu bisa dilakukan oleh kawan-kawan jurnalis TV manapun berada. Yang penting dengan persiapan yang matang sekali ya, jadi tidak memalukan di depan layar. Oh iya. Bu, tolong contohin dong. Kan Ibu tadi juga bisa sebagai penyiar ya. Bisa dicontohin nggak sebagai penyiar televisi? Penyiar televisi dulu apa penyiar radio dulu? Televisi dulu. Radio dulu ya. Ya boleh. Radio Karena dulu. rata-rata orang televisi itu datang dari radio. Pendengar, halo, apa kabar? Anda bersama saya Michael Sentia di Nostalgia di Bogor. Selama 4 jam ke depan sampai di pukul 24 akan saya hadirkan lagu-lagu lama dari tahun 60, 70, 80, 90. Jadi jangan kemana-mana, stay di 95,3 Radio Tegar Beriman FM. Nah, kalau yang dari televisi jadi penyiar Pemirsa, saat ini televisi. saya berada di Cibinong. Kita akan menyaksikan langsung peresmian Cibinong City Mall yang akan dilakukan oleh Bupati Bogor Ade Yasin. Saya Michael Sentia. Nah, itu berarti perbedaan antara televisi dan radio Nggak itu jauh. nggak jauh-jauh. Nggak jauh-jauh. Jadi biasanya kita belajar dulu di radio. Di radio kan nggak ada orang lihat tuh ya. Iya. Nggak ada orang lihat, jadi kita bicara aja sesukanya. Kalau kita sudah lancar bicara dengan kosakata yang banyak, tinggal di TV tinggal kita gaya aja dengan bahasa yang baik, dengan penampilan yang baik. Dan orang enak untuk menyaksikan dan menontonnya. Iya. Seperti hari ini. Bagaimana tanggapan orang lain tentang May Crescentia? Yuk kita lihat dulu tayangan berikut ini. Ya, Assalamualaikum. Jadi saya disuruh buat bikin pesan buat Bu May. Kalau kesannya sih ke Bu May itu dia emang baik, terus orangnya humble, nggak pelit. Terus kalau misalkan kayak lagi produksi atau apapun, dia selalu kayak nyempetin diri buat ikut. Nah, kalau buat pesannya sih kalau buat sekarang ini tugas jangan terlalu dibanyakin karena emang kita lagi sistem online. Nah, tugas juga bukan dari Bu May aja karena kita tugas juga banyak banget. Mahasiswa juga lagi pusing karena kebanyakan tugas. Ya, udah sih pesannya itu aja. Pokoknya sukses terus buat Bu May. Dadah. Hai, nama saya Berry Firman. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bu May yang sudah memberikan banyak ya pengetahuan atau pengalaman mengenai pelajaran radio maupun televisi. Ya bisa disebut bagaimana cara kita menjadi broadcasting yang handal ya. Kesan saya kepada Bu May itu orangnya baik, mudah diajak bercanda. Harapan saya semoga sifat ini terus dipertahankan ya karena menyenangkan. Sekali lagi terima kasih banyak untuk ilmu yang sudah diberikan kepada saya, itu sangat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari penyiaran 4 0441 8317. Kesan-kesan Bu May baik, balas chatnya cepat. Saya suka yang balas chatnya cepat-cepat. Nggak suka dosen yang balas chatnya lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa FISIP semester 7. Sepengalaman saya di mata kuliah Bu May itu di 2 semester. Semester 4, di semester 5 dan 6. Nah, di semester 5 itu tentang penulisan naskah radio itu seperti apa diajarkan oleh Bu May. Nah, itu benar-benar diajarkan bagaimana sih menulis naskah yang benar, gitu. Bagaimana sih memberikan tulisan yang baik dan bisa dimengerti itu seperti apa. Nah, itu di mata kuliah Bu May. Dan di semester 5 itu juga kita diajarkan bagaimana membuat program acara radio itu yang mana durasinya itu 2 jam. Itu kita bagaimana belajar mencari informasi tentang program yang kita buat. Terus kita selalu revisi ke Bu May itu seperti apa, kira-kira layak tayang atau tidak, layak siar atau tidak di radio nanti. Nah, mungkin dari situ kita belajar yang namanya bagaimana kita kerja harus maksimal, bagaimana kita belajar harus sesuai dengan porsinya masing-masing gitu. Nah, itu di semester 5 itu kita belajar radio itu naskah seperti apa, seperti yang dibilang tadi. Dan di semester 5
Itu kita ketemu lagi sama Bu Mei, dan pada saat itu juga kita di Bu Mei itu dibagikan program, namanya waktu itu di semester 5 langsung dibagikan program yang namanya itu program TV, karena kan radio dan TV ya waktu itu mata kuliahnya. Nah, Bu Mei waktu itu memberikan tugas di satu kelas itu ada 4 atau 5 kelompok kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah saya sudah lupa. Nah, itu dibagi kelompok yang mana program TV-nya itu tentang pariwisata. Nah, itu dibagi-bagi tuh. Nah, setiap kelompok beda-beda, ada yang meliput pariwisata di hotel daerah Puncak, ada yang di daerah Pabangbon gitu kan. Itu banyak banget gitu kan, bahkan sampai ada yang menginap berhari-hari untuk liputan pariwisata itu. Nah, saya waktu itu di program TV itu saya jadi produser di program yang Bu Mei itu di meliput pariwisata di Hotel Puncak The Green Peak Bogor ya waktu itu. Nah, itu saya dilatih di situ, bukan dilatih, saya merasa dilatih lah pada saat itu bagaimana caranya memanage waktu saya pada saat itu. Pada saat itu harus sesuai dengan kriteria atau tugasnya Bu Mei itu seperti apa. Nah, Bu Mei kalau memberikan tugas, kalau memberikan suatu arahan itu benar-benar jelas sih menurut saya, sangat ngerti banget, dan Bu Mei orangnya baik banget gitu. Kalau kalian nggak bingung nih kalian akan suatu tugas atau suatu hal yang mau kalian jalankan bersangkutan dengan tugasnya Bu Mei ini, kalian bisa kabari Bu Mei itu kapan aja. Bu Mei itu orangnya baik gitu. Bahkan waktu itu saya pernah callingan sama Bu Mei sampai teleponan itu sekitar jam 2 malam. Itu Bu Mei masih angkat teleponnya. Makanya bisa dibilang Bu Mei ini bagi saya dosen yang memang merakyat lah, bukan merakyat juga sih, dalam arti mengerti mahasiswanya gitu. Dan Bu Mei juga kalau memberikan tugas itu jauh dari hari yang harusnya dikumpulkan deadline itu benar jauh, misalkan 2 minggu. Nah, itu orang kebanyakan 2 minggu, tapi Bu Mei itu bisa dibilang awal dia masuk memberikan tugas dikumpulkan itu sangat jauh, bisa dibilang spare waktunya sangat jauh lah Bu Mei itu. Makanya Bu Mei selalu memberikan yang maksimal kepada mahasiswanya gitu, dan mahasiswanya juga waktu itu di angkatan saya juga sangat memberikan kerja yang maksimal terhadap tugasnya Bu Mei ini. Dan setelah itu yang bisa saya simpulkan dari Bu Mei ini di mata kuliah yang Bu Mei ajarkan sama 2 semester itu, ya intinya memberikan kita pelatihan bagaimana sih memberikan loyalitas kita terhadap tugas, terus memberikan kita bagaimana caranya bekerja dengan baik, bagaimana menyusun suatu step by step langkah mengerjakan tugas itu seperti apa. Itu benar-benar diajarkan oleh Bu Mei. Jadi bisa dibilang ilmu yang Bu Mei kasih itu bisa kalian terapkan di diri kalian, karena kalau kalian misalkan nggak menyimak atau nggak paham minimal satu aja yang di Bu Mei maksud, itu kalian akan kebingungan gitu. Kayak gitu sih. Jadi pengalaman saya dengan mata kuliah Bu Mei itu benar-benar luar biasa, benar-benar mengajarkan bagaimana menjadi suatu mahasiswa yang baik akan mengerjakan tugas-tugasnya. Seperti itu sih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau misalnya memang kurang dimengerti mohon maaf, karena memang banyak sekali sebenarnya yang pengen saya ceritakan pengalaman saya dengan Bu Mei semasa 2 semester itu. Mungkin teman-teman ini bisa menjadi acuan juga bahwa Bu Mei itu tidak seperti orang yang kalian kira gitu. Walaupun kalian memberikan informasi mendadak, sebenarnya enggak. Itu tergantung kesadaran kalian sendiri sebenarnya. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya pamit. Salam-salam juga buat Bu Mei dan teman-teman semester bawah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Kabupaten Bogor yang saya cintai, hari ini saya akan menyampaikan bahwa kasus penyebaran COVID-19 terus bertambah.
Bahkan di Kabupaten Bogor saat ini ada 36 kecamatan yang berstatus zona merah dari 40 kecamatan. Untuk itu, sebagai upaya menekan angka penyebaran COVID-19, pemerintah Kabupaten Bogor akan mendistribusikan vaksin yang diperoleh dari pemerintah pusat. Untuk gelombang pertama, yaitu pada tanggal 14 Januari sampai 22 Januari 2021, dengan vaksin yang akan didistribusikan berjumlah 10.185 vaksin. Rencananya vaksin tersebut akan didistribusikan ke 121 Fasiankes terdiri dari 101 puskesmas, 7 klinik, 4 RSUD, 7 rumah sakit swasta, 2 rumah sakit Gunawan Hasan, dan ATS. Vaksin ini terlebih dahulu diprioritaskan untuk tenaga kesehatan. Kerja keras pemerintah ini juga harus sejalan dengan kita semua dalam menjalankan protokol kesehatan. Pemberian vaksin COVID-19 kepada masyarakat tidak dipungut biaya atau gratis. Saya juga meminta kepada warga untuk menerima program vaksinasi massal, karena inilah bagian dari ikhtiar kita agar kita bisa kembali hidup normal. Terakhir saya ingatkan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak untuk kebaikan kita semua. Bogor sehat, Indonesia maju. Saya Ade Yasin, Bupati Bogor. Jadi tidak ada pilihan lain bagi perempuan selama masa pandemi COVID-19 ini selain tetap berdiri tangguh dengan seluruh peran-peran yang diemban. Saya hanya mengingatkan bekerjalah dengan sepenuh hati dengan terus melakukan inovasi-inovasi yang berbeda. Jangan lupa, peran perempuan sangat penting dalam peradaban saat ini. Jadi menurut saya perempuan berdaya yang mampu tampil secara luar biasa itu merupakan tanda bahwa perempuan juga memiliki kesempatan yang sama dengan pria dimanapun itu. Karena sukses bukan soal popularitas, tapi bagaimana kita menyukai apa yang kita lakukan dengan sepenuh hati dan juga bermanfaat bagi banyak orang. Inilah saatnya untuk bergandengan tangan, untuk maju bersama. Mari kita bekerja, mari kita berkarya untuk sukses rame-rame. Ya, terima kasih untuk pendapatnya ya Doni ya. Iya. Pandangannya tadi luar biasa, ini surprise bagi saya. Tapi itulah saya selalu akrab dengan teman-teman mahasiswa supaya ilmu yang saya berikan itu sampai. Sehingga saya juga berharap pandemi COVID-19 ini segera berlalu supaya saya juga bisa langsung berjumpa dengan kawan-kawan mahasiswa di depan kelas. Dan saya selalu dimanapun saya selalu menyampaikan bahwa berprestasilah dan sampai berjumpa di dunia kerja. Ya, semoga kita bisa berjumpa ya di tahun 2021. Semoga COVID juga udah hilang semua. Nah, Ibu, mungkin bisa dikasih tips dan triknya untuk menjadi penyiar atau jurnalis yang hebat. Kan pasti itu sangat sulit ya untuk menjadi jurnalis itu. Dia harus komit, harus komitmen, harus tekun, harus punya kemauan yang tinggi ya, harus mau bekerja keras, harus mau bekerja di tim, harus mau bekerja dengan cinta. Iya. Ya, itu yang harus dipegang. Kalau itu nggak bisa dipegang, nggak bisa. Ya, jadi itu aja kuncinya. Kalau mau jadi penyiar ya suaranya juga tidak harus golden voice, karena orang yang suara cempreng juga banyak yang jadi penyiar dan banyak yang keren-keren. Ya, jadi semua tergantung dari kita mau atau enggak kita berada di profesi ini. Kalau saya dari saya cerita dari awal tadi, dari dulu sampai sekarang saya tetap di sini dan tidak bisa ke lain hati. Jadi apa pesan Ibu untuk anak-anak muda agar karirnya konsisten dan tetap semangat untuk menjalani karirnya? Kerja keras, kerja cerdas, bersyukur, bersabar, dan ikhlas, lalu punya komitmen yang tinggi. Terima kasih Ibu Mei udah mau berbincang dengan saya hari ini. Semoga sehat selalu dan semoga karirnya terus berjalan dengan lancar ya Bu. Ya, di kesempatan ini saya juga mau menyapa seluruh teman-teman mahasiswa yang berada di Universitas Pakuan. Jadi teruslah berkarya, teruslah persembahkan yang terbaik, jangan mengeluh karena pencapaian menyusul. Yakinlah semua yang dilakukan betul-betul harus dari hati, lakukanlah dengan cinta dan sampai berjumpa di dunia kerja. Atur nuhun Doni.